Kekristenan itu harus menjadi seluruh hidup kita. Jangan hanya setengah, separuh. Waktu di gereja kita jadi Kristen, di luar kamu udah jadi dunia. Karena ini momen yang pas waktu kita jam doa bersama. Saudara bisa merasakan Tuhan hadir, lawatan Tuhan. Dan itu saudara bawa dalam hidup setiap hari. Waktu kamu berdoa, hadirat yang benar. Bukan hanya menyembah-menyembah tapi gak ada hadirat Tuhan. Kering. Banyak orang itu ya menyembah hanya, ya bukan saya katakan saya udah sempurna sudah ya. Iya, karena gereja kan udah jadi entertainment. Cakap, penyembahan, teknik-teknik penyembahan gereja-gereja, apalagi Amerika yang memang udah dilatih saudaraku. Tapi mana dampaknya Amerika? Bukannya saya mau merendahkan Amerika. Apa dampak kekristenan? Apa hebat kekristenan kalau Amerika itu gerejanya gede-gede? Dulu saya bangga, saudara. Datang Amerika ya kan, gerejanya waduh gede-gede. Begitu ketemu, kenal satu orang Amerika bule, berteman laki-laki, ngajakin cari cewek, mau free sex. Wah gila bener nih. Tapi gerejanya gede loh. Pertama kali, gila bener. Kaget gue, ini Amerika begini nih. Gereja rajin tiap minggu. Tapi itu, free sex. Tempat-tempat itu. Lihat ke gereja. Gila bener. Gue gak habis pikir, makanya gue ngeri anak-anak gue nanti begitu. Anak-anak di sini, pertama kali 20 tahun lalu saya datang sini. 2004 itu. Saya datang ke gerejanya kan tahu sendiri kan gereja besar. Saya bukan menunjuk ini ya, tapi ini fakta loh. Amerika, lihat anak-anak mudanya, mana dampaknya? Apakah mereka menjadi semakin rohani? Halo? Jangan dibutakan lah. Apa yang dibanggain Kristen kayak begitu? Hebat? Gak ada hebatnya. LGBT datang dari mana? Orang bilang Eropa. No, Amerika itu. Dari pertama tahun 7 berapa itu pernikahan ini udah dilegalkan. Ya itu gereja apa dampak? Gereja gede, wow, menyembah Hosana. Aduh, apakah Tuhan begini waktu datang ke dunia? Ngerti nggak, saudaraku? Sampai ada yang di medsos marah-marah sama saya. Dia pikir saya jelek-jelekin orang Kristen di Amerika. Enggak, memang faktanya begitu. Bukan saya menjelek. Tapi saudara, yuk kita kembali ke Kristenan yang benar. Seperti Kristus. Makanya itu doa. Saudara pikir ini kuasa kegelapan gak bekerja. Iblis gak bekerja. Setan gak bekerja. Nah kalau orang tuanya gak suka berdoa, siapa yang melindungi anak-anakmu? Tuhan. Gak bisa. Hanya kesucian orang tua yang memiliki doa-doa yang benar kepada anak cucunya dilindungi. Benar gak? Saudara, ini yuk kita selamati, dimulai dari keluarga, pasangan hidup, anak, cucu. Dimulai dari situ. Satu jiwa malaikat bersorak-sorai kalau diselamatkan. Dimulai keselamatan itu dari keluarga. Jangan hanya senang kita bisa beliin anak cucu kita dengan barang-barang mewah. Itu memberi racun ke anak cucu, matre. Makanya banyak kan anak-anak orang Kristen materialistis sekali dengan barang-barang. Karena orang tuanya ngajarin dibeliin barang-barang. Iya, anak saya itu sepatu udah kayak sepatu kuda, dipakai kerja, dipakai sekolah, untung nggak dipakai gereja. Saya udah bilang gitu. Teman, ya udahlah nggak apa-apa. Daripada dia terikat dengan materialistis. Ngerti nggak saudara? Jangan orang tua beliin barang-barang branded yang mewah. Barang baru bagus, nggak usah yang mewah. Itu mengikat matre, dosa materialistis. Harus yang bermerek. Terikat anak cucu kita itu. Ya. Kalau nggak brand ini nggak bisa. Ini brand apaan? Ini dari Cina. Ngerti nggak saudara? Ini yang merusak anak itu orang tua loh. Kalau orang tuanya nggak bener, anak-anak hancur. Ke bawah dunia.
Free sex tadi temen. Iya, sampai kaget saya. Padahal baru datang saya ke gereja besar lagi. Dan dia tiap minggu sama saya gereja. Tiap minggu loh, gila bener. Nggak taunya free sex, kacau. Itu ngapain ke gereja begitu? Spirit apa? Apa dampak gereja? Mewarnai nggak? Memiliki doa yang tidak berkeputusan itu terus menerus. Bangun pagi tadi saya bilang, udah mikirin Tuhan. Kalau ibu-ibu kan lalu mikir beli harus siapin anak, bukannya nggak boleh ya, tapi Tuhan. Biar semua apa yang saudara lakukan itu seiring dengan Tuhan ya. Karena doa itu membangun hubungan, relasi hubungan ya. Bukan hanya saudara datang ke Tuhan memerlukan sesuatu, tetapi karena saudara mau membangun hubungan yang intim.